Hai Sobat History, selamat datang dan selamat bergabung dalam channel ini. Perkenalkan, nama saya Gemma Tata Anugrah, mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas PGRI Palembang. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar ilmu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung masuk dalam materi. Pancasila sebagai dasar ilmu. Spesialisasi ilmu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya. Tokoh-tokohnya yaitu Kopernikus, Vesalius, Isaac Newton, dan lain-lain. Yang kedua, puncak dari hadirnya Auguste Comte untuk menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah konkret, eksak, akurat, dan memberi kemanfaatan. Yang ketiga, metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi yang dipelopori oleh Francis Bacon. Iptek dan fenomena perubahan dibagi menjadi tiga, yaitu masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Yang kedua, masa transisi budaya etis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Dan ketiga, masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mondial. Aspek penting dalam Iptek yaitu yang pertama, paradigma Iptek menjadi universalisme, komunalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. Kedua, pengembangan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, dan kongres. Ketiga, aspek struktural Iptek memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu objek untuk diketahui atau Gegenstand dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi Iptek. Yang pertama, ilmu tidak pernah selesai meskipun ilmu itu didasarkan pada kerangka objektif, rasional, metodologis, sistematis, logis, dan empiris. Kedua, kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilar, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tiga, pilar tersebut dinamakan filosofis keilmuan. Empat, berfungsinya penyangga, penguat, dan bersifat integratif, serta prerequisite atau saling mempersyaratkan. 5. Pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pilar ontologi terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Aspek kuantitas berarti apakah yang ada itu tunggal, dual, atau plural, dalam artian monisme, dualisme, dan pluralisme. Aspek kualitas, mutu atau sifat berarti bagaimana batasan sifat, mutu dari sesuatu atau mekanisme, teleologisme, vitalisme, dan organisme. Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusunan asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. Pilar epistemologi adalah sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. Dalam artian, memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu, mengembangkan keterampilan proses, dan mengembangkan daya kreatif serta inovatif. Pilar aksiologi selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai atau etis moral religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu, serta pengembangan etos keilmuan seorang profesional. Dalam aspek inilah peranan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip berpikir ilmiah terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama objektif, yang kedua rasional, ketiga logis, keempat metodologis, dan yang kelima sistematis. Masalah nilai dalam Iptek memiliki 4 macam problem, yaitu yang pertama, keserbamajemukan ilmu pengetahuan dan persoalannya. Yang kedua, mengapa timbul spesialisasi. Yang ketiga, persoalan yang timbul dalam spesialisasi.
Dan yang keempat, dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Pertimbangan nilai dalam ilmu. 1. Permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibatnya bagi manusia. Kedua, akibat teknologi pada perilaku manusia, yaitu pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan tenaga-tenaga mesin. Hilanglah kepuasan dan kreativitas manusia. 3. Beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus manusiawi, yaitu tidak melanggar 1. HAM untuk melindungi manusia dari penindasan iptek. 2. Keadilan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. 3. Pemeliharaan lingkungan. 4. Nilai manusia secara pribadi. Dan 5. Karena sistem teknokrasi cenderung dehumanisasi. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama, pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat, mensejahterakan dan memartabatkan manusia. Kedua, dasar nilai menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. 3. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. 4. Untuk itu, ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis. Strategi pengembangan iptek Pancasila sebagai dasar nilai ada 7 macam, yaitu yang pertama, dengan sila pertama, menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Kedua, dengan sila kedua, untuk kemanusiaan tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Ketiga, dengan sila ketiga, solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. 4. Dengan sila keempat, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawaratkan secara perwakilan sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal. 5. Melalui sila kelima, keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. 6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Ketujuh, sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. 2. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu berarti memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. 2. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu berarti mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu berarti meningkatkan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari materi kali ini yaitu yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Kedua, sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Ketiga, peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu
hanyalah hak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Nah, bagaimana dengan penjelasan dari video tadi? Sudah paham kan sekarang? Terima kasih telah menonton video ini. Sebelum kalian close video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya di bawah. Stay tune on video-video Gema Lesson lainnya.